Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semoga di pagi ini kita tetap penuh sukacita. Sangat bersukacita kalau kita masih boleh bertemu di dalam firman Tuhan yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi kita. Doa dan harapan saya, kita semua selalu dalam keadaan baik, penuh pengharapan di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, yang memelihara kehidupan kami sampai pagi ini, semua kami angkatkan sebagai pujian dan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang menyertai kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Dan pagi ini kami mendapatkan sukacita dan berkat yang baru di dalam kasih Tuhan. Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami. Kiranya firman-Mu selalu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan, terlebih-lebih di dalam setiap pekerjaan kami. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami, firman-Mu untuk bertumbuh dan terus berbuah di dalam hidup kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Kamis 21 April 2022, tertulis dalam kitab Yesaya 56 ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Yesaya 56 ayat 8. Odo hatani Tuhan Jehovah, na papungu akan nang marseraksian Israel. Papunguoku dope tu ibana halak na asing, lobisian akan nang pinapungu tu ibana. Yesaya 56 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah dikatakan. Tuhan benci kepada perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan kefasikan yang dilakukan oleh orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang Dia cintai melakukan itu. Di dalam segala keberdosaan kita, di dalam segala kejahatan yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, sebenarnya betapa tidak layaknya kita di hadapan Tuhan. Betapa tidak pantasnya kita mendapatkan keselamatan yang daripadanya. Seperti itu jugalah bangsa Israel di dalam hukuman di Babel karena dosa-dosa yang mereka perbuat terhadap Allah. Sungguh mereka tidak pantas mendapatkan keselamatan bila dibandingkan dengan apa yang sudah mereka perbuat di dalam kehidupannya. Tetapi sungguh Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang penuh kasih. Bangsa Israel diselamatkan, bangsa Israel dimenangkan, dan tidak hanya itu saja. Ternyata Tuhan mencintai semua bangsa, Tuhan mencintai semua orang, dan Tuhan mau setiap orang yang percaya kepadanya selamat. Di dalam penindasan, di dalam penderitaan bangsa Israel di Babel, tidak ada harapan untuk mereka bisa merdeka. Tidak ada harapan untuk hidup lebih baik. Tetapi di dalam kitab Yesaya ini, secara khusus di pasal 56, Yesaya memberikan pengharapan baru bagi bangsa itu kalau mereka akan beroleh keselamatan, yaitu keselamatan yang datang dari Allah. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya bukan hanya bangsa Israel saja yang diselamatkan, tetapi semua bangsa-bangsa beroleh keselamatan dari Tuhan jikalau mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka memelihara dan memegang kekudusan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan benci kepada perbuatan jahat, kemunafikan, tetapi Tuhan tidak menginginkan
orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat fasik, mati. Tuhan mau mereka selamat, mereka kembali kepada jalan kebenaran, berpulang kepada Bapa. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi Tuhan menginginkan pertobatan orang fasik itu. Dia berubah dari kelakuan yang tidak baik menjadi baik. Hidup bertobat, menjauhi larangan, dan melakukan perintah Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan umatnya, dan Tuhan juga mau menyelamatkan kita. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak melukakan hati Bapa. Tetapi firman Tuhan pada hari ini sungguh memberi satu kekuatan baru bagi kita. Firman Tuhan akan menghimpun orang-orang Israel yang terbuang, orang-orang yang menderita karena pergumulan, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang tidak dianggap karena kebodohan atau lain hal sebagainya. Tetapi di hadapan Tuhan kita berharga. Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau menghimpun. Tuhan mau mengumpulkan orang-orang yang sudah terbuang. Tuhan akan menambahkan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan mau di dalam buah pertobatan kita melakukan seperti apa yang dikehendakinya. Ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, percayalah, kebaikan dan kemurahan, berkat yang berkelimpahan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Percayalah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini sungguh membuat kita terhibur, sungguh membuat kita mendapatkan satu kekuatan baru. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Berkat yang sudah diterima tidak akan pernah habis. Justru berkat itu akan semakin berkelimpahan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan dan tetaplah pegang kekudusan di dalam kehidupanmu. Percaya dan bersandarlah hanya kepada Tuhan. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang sungguh-sungguh mengingatkan kami akan hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyempurnakan kehidupan kami menjadi lebih baik seperti yang Kau kehendaki. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Jangan biarkan kami bersukacita dan menikmati dosa-dosa, tapi biarlah di dalam kuasa dan kasih pengampunan Tuhan, kami semakin dibenarkan, semakin dipulihkan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa untuk segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, segala pekerjaan kami, kiranya Tuhanlah yang menyertai. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul, Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Berkati bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan apa yang diharapkan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pasangan hidup, dan banyak hal yang kami impikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.